warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Manusia Biasa. Hari ini kita akan buat apa? Ada yang bisa tebak? Ada telur. Dan ini kita akan coba bikin mayones ya. Tapi dengan whisk saja. Karena kan nggak semua orang punya blender, nggak semua orang punya mixer, nggak semua orang punya hand blender. Untuk video kali ini kita akan membuat mayones menggunakan whisker. Bahannya apa saja? Telur. Sebagian besar banyak yang menggunakan hanya kuning telurnya saja. Atau bahkan ada yang menggunakan putih telurnya saja. Kali ini kita akan menggunakan satu telur utuh. Dengan syarat suhu ruang. Kalau memang misalnya dari kulkas, dikeluarkan dari kulkas, tunggu dulu sampai dia menjadi suhu ruang. Kemudian 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam. Kenapa kita pakai gula? Lebih enak ya untuk lidah kita, karena mungkin garam ketemu gula jadi lebih gurih. Di sini pakai mustard bubuk, karena nggak ada mustard yang biasa dipakai untuk di resep-resep. Kita pakai cuka makannya, bisa pakai yang Dixie. Ini kebetulan yang ada di rumah yang Heinz. Dan sekitar 100-150 ml minyak makan. Minyak sayur. Minyak sayur pertimbangannya nih ya. Karena kan rasanya biasanya tidak akan terlalu pengaruh kalau menggunakan minyak sayur. Dia tidak menghasilkan rasa yang berbeda ketika digunakan mayones. Kalau berbeda dengan misalnya menggunakan Evo. Karena rasa zaitunnya sendiri akan terasa dan mengganggu rasa mayonesnya. Kalau misalnya mau menggunakan yang minyak yang lain boleh. Kalau misalnya zaitun pakai yang extra lightnya. Atau sunflower oil, terserah deh. Gunakan aja minyak yang ada. Karena kan ini tidak dipanaskan. Yang berbahaya kalau memang minyak ini akan dipanaskan baru. Ini tidak dipanaskan. Oke, sekarang kita akan pecahkan dulu telurnya. Oke. Sini kita akan aduk dulu kuning telurnya. Oke. Kuning telur. Nanti ini kita akan gunakan tetap putih telurnya. Sekitar 1 sendok teh mustard bubuk. Ini penggunaan ini sebenarnya hanya untuk dapetin rasa yang seperti di toko-toko ya, mayones pabrikan. Oke. Kita aduk dulu. Setelah itu kita bisa tambahkan garam dan gula. Juga cuka makannya. Cuka makannya dikira-kira aja sekitar 1-2. Ini bisa ganti menggunakan jeruk lemon. Tapi kalau jeruk nipis, aku kurang tahu juga, belum pernah nyoba. Tapi kalau jeruk lemon berhasil. Ini aku pakai 2 sendok makan. Karena lebih suka rasa yang asam-asam seger ya. Kalau mustard bubuk jangan kebanyakan karena rasanya agak lebih pedas. Oke, kita aduk. Ini aduk sampai teremulsi. Jangan sampai pecah. Kalau misalnya menggunakan whisker memang harus lebih sabar. Harus sabar banget. Oke. Oke, aku ganti posisi dulu.
Kenapa garam, gula, cuka kita campur dulu di kuning telur? Karena kalau misalnya sudah dicampur minyak, dia nggak akan terlalu rata nanti. Khawatirnya sebelah sini lebih berasa garam butiran, sebelah sini lebih berasa gula butiran. Jadi kalau kita campur di awal sampai dia teraduk rata, nanti dia akan rata rasanya. Oke, kita bisa campur minyaknya sedikit demi sedikit. Kalau katanya kan setetes demi setetes, benar. Karena memang harus diaduk sedikit-sedikit sampai dia mengemosi, mengental. Jangan sampai terpisah. Harus sabar ya kalau pakai whisker ini. Tenaganya tenaga lengan. Kenapa aku hanya gunakan satu telur saja? Karena kan ini kita tidak pakai pengawet, tidak pakai penstabil. Jadi biasanya gunakan bisanya sampai maksimal 3 hari lah kalau dia awet di kulkas ya. Jadi kalau memang mau bikin lebih banyak paling 2 sampai 3. Karena dia nggak akan terlalu tahan lama karena tanpa penstabil, tanpa pengawet. Oke. Bikin batchnya emang sedikit-sedikit saja cukup. Ini kenapa putih telurnya nanti terakhir? Karena kalau misalnya nanti kan terakhir kita cicipin tuh rasanya. Kita cicipin rasanya ada yang kurang. Nah, itu kita bisa tambahkan saat itu. Nanti deh lihat caranya ya. Setetes saja. Kadang-kadang kita nggak sabar ya. Kan tenaga manusia jangan samain dengan tenaga mesin. Lihat, masih encer ya nggak? Ini kebetulan nampan yang dipakai nggak licin ya, memang sengaja pilih yang ini. Terlihat sudah mulai mengental ya. Jadi kita masukin minyaknya nggak perlu tetes-tetes banget lagi seperti tadi. Karena apa? Karena sudah mulai banyak yang teremosi. Jadi sudah bisa mulai agak banyak dimasukkan minyaknya. Warnanya kuning banget ya, karena tadi kan aku pakai telur omega, kuningnya tuh jadi oranye, ditambah bubuk mustardnya juga kuning, jadi warnanya cantik banget ya. Sudah mulai mengental. Harus ekstra sabar, ekstra tenaga tangan. Ini licin dari minyaknya juga ya. Di whisker peganganku juga licin. Oke, sudah habis ya minyaknya. Sudah mengental. Sekarang kita cicipin rasanya dulu, oke? Sudah mengental. Wow. Bagus sekali. Warnanya terlihat. Warna kuning keorenan. Oke, cicip rasanya ya.
Udah pas ya rasanya ya? Udah pas. Sudah oke rasanya ya? Kalau gitu kita bisa masukkan ini lagi. Tadi kan khawatirnya rasanya tuh masih kurang, ada yang kurang apa. Ini putih telurnya bisa kita masukkan lagi. Ini warnanya tadi kan kuning banget, oranye banget ya. Kalau emang kamu maunya warna putih, mayones warna putih, bisa gunakan putih telurnya saja, tidak usah gunakan kuningnya. Tapi kan sayang, sekaligus aja sebaiknya. Kalau misalnya tadi rasanya ada kurang garam, kurang asin, kurang manis, bisa ditambahkan di sini. Karena kalau misalnya tadi sebelum dicampur putih telurnya ya, mayonesnya sudah jadi, terus ternyata kurang garam, kurang gula. Kalau kamu langsung masukkan ke mayones, bakal nggak karu-karuan karena masih butiran dan tidak akan rata, ya nggak? Tapi kalau misalnya kamu campur tadi diaduk di putih telur, saat dicampur terakhir begini, dia akan rata. Gitu. Oke. Baik, sudah jadi ya. Tidak sekental, memang seperti itu biasa, pabrikan biasa, mayones pabrikan biasa. Tapi dari segi rasa sudah maknyus. Dan garam gulanya ternyata takarannya sudah pas tadi ternyata ya. 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula, 1 sendok teh mustard bubuk, 2 sendok makan cuka makan. Tadi jadinya seperti ini. Dapetnya lumayan banyak ya. Ini kalau mau langsung disimpan di kulkas bisa. Tutup aja dengan plastik cling wrap-nya. Atau kalau kamu mau disimpan di tempat yang lebih tertutup, di toples selai. Dan tetap simpannya tetap di kulkas. Karena kita kan tidak pakai pen stabil dan pengawet. Nah, ini tadi kira-kira ngaduk selama 20 menit minimal. 20 menit untuk 1 telur. Kamu kebayang kalau kamu berani, kamu bisa bikin pakai whisker untuk 2-3 telur berapa lama ya kira-kira? Tantangan buat kamu sendiri sih. Tapi tadi tidak perlu terlalu banyak sih kalau untuk konsumsi keluarga saja. Cukup 1 telur. Kalau habis bikin lagi berikutnya, habis bikin lagi berikutnya. Oke? Selamat menikmati. Catch 'em all.